Bismillahirrahmanirrahim. Untuk latihan pertemuan ini, latihan terjemah, yaitu yang diberi nomor waw, ini karena kelanjutan dari sebelumnya. Tarjamatu jumlatin fiha mauqi'u maf'ulin mutlaq. Tarjamatu jumlatin fiha mauqi'u maf'ulin mutlaqin. Jadi menerjemahkan kalimat-kalimat yang mengandung kedudukan maf'ul mutlak. Ini terkait dengan salah satu jabatan kata. Jabatan kata dalam kalimat seperti yang telah diketahui. Di antara jabatan kata ada yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu masdar yang dibuat dari fi'il yang ada sebelumnya. Cuma harus mengulangi dulu. Maf'ul mutlak itu ada 3 bentuk. Pertama, maf'ul mutlak yang semata-mata menunjukkan taukid, ya. Apa yang menunjukkan taukid? Biasanya hanya satu kata atau menggunakan kata tambahan seperti kulla atau dzalika atau yang lainnya, misalnya atamma. Maf'ul mutlak yang berfungsi atau yang memiliki makna taukid. Kemudian maf'ul mutlak yang mengandung arti jenis, yakni menunjukkan nau', ya. Biasanya kalau nau' itu ada sifat mausuf, ya. Ada dalam bentuk sifat mausuf. Jadi masdar yang memakai sifat atau yang diidofatkan. Kemudian juga ada maf'ul mutlak yang artinya marrah, ya. Menunjukkan marrah, menunjukkan bilangan. Kalau bilangan, ya biasanya kalau mufrad itu masdarnya tidak pakai ta marbutah, biasanya pakai ta di ujungnya. Kemudian pakai sifat yang menunjukkan bilangan, misalnya pakai wahidatan, atau pakai bilangan yang lain di awal, salas, arba', khamsa, dan seterusnya. Nah, tentu ini dikaitkan dengan terjemah, maka ada sedikit tentu saja yang harus diperhatikan dalam terjemah. Artinya dalam maf'ul mutlak ini terjemahnya tentu dengan tidak mengulangi lagi masdar tersebut. Ya, langsung saja ke yang pokoknya, gitu. Meskipun dalam kenyataannya diulangi masdar, ada masdar, tapi dalam terjemahnya jangan nerjemahkan langsung dengan masdarnya. Langsung saja menunjukkan, kalau taukid menunjukkan arti taukid, kalau ada sifat idofat misalnya, ya dengan menunjukkan, kalau yang menunjukkan arti nau' atau seperti atau kualitas, nah itu artikan kualitasnya. Kalau menunjukkan bilangan, ya bilangannya saja. Contoh di sini, al-mu'minu shadiqu fi imanihi yu'minu billahi wa wa'dihi wa wa'idihi imanan jaziman. Al-mu'minu shadiqu fi imanihi yu'minu billahi wa wa'dihi wa wa'idihi imanan jaziman. Nah, ini ada kata imanan jaziman. Itu maf'ul mutlak. Ini ada masdar imanan, sebelumnya ada fi'il yu'minu. Nah, yu'minu imanan. Maka dalam nerjemahnya nggak usah dicicil, bahkan langsung saja dekatkan dengan fi'ilnya. Misalnya ini nomor 1, al-mu'minu shadiqu fi imanihi yu'minu billahi wa wa'idihi imanan jaziman. Orang beriman
yang jujur dalam keimanannya akan percaya kepada Allah, janjinya dan ancamannya. Nah, jangan diterjemahkan dengan keimanan yang mutlak. Nggak usah begitu. Jadi tarik aja ke depan. Akan percaya secara mutlak kepada Allah, janjinya dan ancamannya. Orang yang beriman dengan jujur dalam keimanannya akan percaya secara mutlak kepada Allah, janjinya dan ancamannya. Jadi tarik ke depan, jadi nggak usah memunculkan dengan keimanan yang mutlak, nggak usah begitu. Langsung aja satukan. Akan percaya secara mutlak kepada Allah, janjinya dan ancamannya. Yang kedua, man yasduku fi islami yahtammu bi ahwali ihwanihi ihtimaman balighan. Ini ada maf'ul mutlak pakai sifat. Nah, dengan perhatian yang sangat. Balik itu sini artinya sangat. Dengan perhatian yang sangat. Nah, jangan begitu. Langsung saja satukan dengan fiilnya. Sangat memperhatikan. Atau boleh betul-betul memperhatikan. Orang yang jujur dalam keislamannya akan betul-betul memperhatikan keadaan saudara-saudaranya. Orang yang jujur dalam keislamannya akan betul-betul memperhatikan keadaan saudara-saudaranya. 3. Laqad nasarallahul muslimina ala aduwwihim nasran bahiron. Kemenangan yang gemilang. Nasran bahiron, kemenangan yang gemilang. Nah, nggak usah begitu. Jadi satukan aja dengan fiil. Gitu. Jadi Allah telah memberikan kemenangan yang gemilang kepada kaum muslimin yang mengalahkan musuh-musuhnya. Atau boleh atas musuh-musuhnya. Boleh ditambah. Allah telah memberikan kemenangan yang gemilang kepada kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Atau tambah sedikit, Allah telah memberikan kemenangan gemilang kepada kaum muslimin yang mengalahkan musuh-musuhnya. Berikutnya, idza ahmalal insanu i'mala aqlihi fi su'unil hayati kulla ihmalin kana asbaha bil bahaimi wa mu'attilan li adati tamyizi bainal khairi wasyarri wal haqqi wal batili wan nafi'i wal dhari. Nah, ini ada kulla ihtimamin. Ini maf'ul mutlak pengganti namanya karena ditambah kul. Tambah kul menunjukkan taukid. Fi'ilnya ahmala, kulla ihmalin, itu kan jauh. Ahmalal insanu imala aqli fi su'unil hayati kulla ihmalin. Jadi jangan seluruh pengabaian, ya kan? Ahmalatnya mengabaikan. Masa seluruh pengabaian. Ahmala itu mengabaikan. Jika seseorang mengabaikan pemberdayaan akalnya mengenai persoalan-persoalan hidup, kula ihmalin, dengan betul-betul mengabaikan, karena asbaha bil bahaimi, tentu ya tak ubahnya binatang dan akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang hak dan batil, dan antara yang berguna dan merugikan. Jadi kula ihmalnya betul-betul saja tarik ke depan
atau benar-benar bisa. Yang jelas ini menunjukkan arti taukid. Jika seseorang betul-betul mengabaikan pemberdayaan akalnya mengenai persoalan hidup, jika seseorang betul-betul mengabaikan pemberdayaan akalnya mengenai persoalan hidup, maka ia tak ubahnya binatang. Atau boleh yang biasa lah, ia bagaikan binatang dan kehilangan kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk, antara hak dan batil, antara yang berguna dan merugikan. Hak dan batil mah hak batil saja, nggak usah yang benar dan yang batil gitu. Jadi karena sudah ada istilah gitu. Sekali lagi, jika seseorang betul-betul mengabaikan pemberdayaan akalnya mengenai persoalan hidup, maka ia bagaikan binatang dan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, hak dan batil, dan antara yang berguna dan merugikan. Kemudian ini contoh yang makna marrahnya rakaatan wahidah. La yasihu lil muslimi ayyarka'a fi sholatihi rakaatan wahidatan. Ayyarka'a ruku saja ya, ruku. Enggak usah diartikan yang lain. Ruku saja. Cuma di sini ada maf'ul mutlak. Ruku satu kali ruku. Nah, enggak usah begitu. Udah aja satu kali langsung. Seorang muslim tidak sah sholatnya jika hanya satu kali ruku. Jadi dari ini dulu ya, dari subjek dulu. Jangan tidak sah seorang muslim. Nah, yang pantas disubjekkan. Jadi seorang muslim tidak sah dalam sholatnya jika hanya satu kali ruku. Nah, yang lainnya 3 lagi, itu coba latihkan. Yang 3 lagi, yunaddimu tasri'ul islami ahsana tandimin ala alaqatil insaniyata ala asasin minal maslahatil muttajinati baina masalihil afrodi wal jama'ati wa tartabitu bil aqidati wal ibadati wal akhlaqi. Yunadimu mengatur tasri' islami, ajaran Islam, ahsana tandim, nah itu maf'ul mutlaknya. Al-alaqat al-insaniyah, interaksi manusia, ala asas dengan prinsip atau pondasi, al-maslahah al-muttajinah, kemaslahatan yang berimbang, kebaikan, kemaslahatan yang berimbang antara, atau boleh kebaikan ya, kebaikan yang berimbang antara kebaikan untuk individu dan masyarakat. Nah, interaksi ini tartabitu berkaitan dengan persoalan akidah, ibadah, akhlak. Ya'isul insanu aisatan jamaiyah, hidup dengan kehidupan sosial itu. Jadi langsung saja buang itunya, masdarnya. Ma majmu'atin minal jinsil basari, nah ini bersama komunitasnya sajalah. Sekelompok jenis manusia, jadi komunitas. Turabitu bihim, terikat awamil muta'adidah, beragam faktor, an-nasab, keturunan, al-jiwar, hidup berdampingan, ittihadil ghoyah, kesamaan tujuan, wal amal, harapan, awatib, perasaan, wa ghairiha. Tashamu tarbiyatu ishaman asasian, berkontribusi, pendidikan berkontribusi asasian secara mendasar. Lita ja'alal insana sahiba irodah, agar siswa sahiba irodah qawiyah, memiliki keinginan kuat, wa afkar salimah, pemikiran yang baik, akhlak nabilah, nabilah mulia. Taj'alul insan yasiru nahwa hadapin asma, tujuan yang luhur, wa ghayatin ulia. Hadap dan goya itu sama. Hadap dan goya sama, jadi artikan sama sajalah. Ya. Jadi menuju tujuan yang mulia dan luhur gitu.